Dan saya berkeyakinan hati dan pikiran yang jernih itu adalah fitrah hidup yang tidak dapat kita pungkiri. Dan kegiatan saya saat masuk menjadi bagian dari NII itu banyak yang tidak sepandangan dengan hati dan pikiran saya. Saya mencoba komunikasi dengan orang yang ada di Jakarta. Dan di Jakarta juga seperti itu keadaannya. Maka saya ketemu dengan orang Jakarta yang sudah berbeda pandangan. Sehingga saya diberikan penjelasan. Dan ternyata penjelasan yang dijelaskan oleh sahabat saya yang ada di Jakarta itu memungkinkan bagi saya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulannya saya harus berlepas tangan dengan Syekh Panji Gumilang. Itu antaranya. Tapi saya belum ketemu dengan orang-orang Ahmadiyah. Saya mesti berlepas tangan. Sehingga ketika saya kembali ke wilayah Indramayu, saya mencoba berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya. Berbicara dengan sahabat-sahabat saya. Ketika saya mencoba menjelaskan, ini loh yang harus difahami. Saya dapat pembekalan dari Jakarta bahwa sesungguhnya Panji Gumilang itu adalah bagian yang patut untuk dipertimbangkan menjadi bagian daripada leader NII. Sehingga saya harus berpisah tangan, berpisah istilahnya berbeda pandangan dengan Gumilang. Datang dari orang wilayah satu, tetap NII itu dari Sunan Rahmat. Ketemu, saya ngobrol, akhirnya saya mencoba bergerak jauh. Alhamdulillah, itu di jalur Pantura yang dikenal dengan Jago Cacar, rontok 90% pengurusnya itu bergerak mengikuti apa yang menjadi keinginan saya. Dari jajaran daerah sampai ke tingkat kecamatan semuanya rontok. Ketika saya berbicara, mereka rontok semuanya. Kenapa? Kondisi psikis umat dan pengurus yang ada sebenarnya ingin seperti itu, cuma mereka nggak berani bicara. Nggak berani bicara karena Gumilang seperti itu. Seperti Anda lihat itu saat diwawancara. Itu. Akhirnya saya bergabung dengan wilayah satu. Dan selama di satu, saya diajari dengan pandangan yang agak lunak. Tapi ujung-ujungnya ya seperti itu, Mas. Seperti itu. Dan itu tidak mampu menenangkan saya dalam mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Saya terus mencari kebenaran yang hakiki. Kenapa? Kok masa sebuah keyakinan yang ini adalah kepastian tidak pernah memberikan ketentraman? Pada saat itu datanglah buku yang dibawa oleh Pak Asep Misbah. Itu awal saya masuk dan berbaiat menjadi Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Itu awal saya. Jadi memang berangkat dari sebuah keguncangan itu. Seiring dengan itu kan saya mencoba untuk mencari sebuah keyakinan yang mampu memberikan ketentraman. Saya meyakini ajaran yang hakiki yang mampu memberikan ketenangan hati dan pikiran yang jernih. Dan itu saya temukan di buku-buku yang saya baca dari Jamaat Ahmadiyah. Itu. Itu. Bisa diceritakan detailnya, Pak, bagaimana dan kapan Pak Asep Misbah memperkenalkan jemaat kepada Bapak? Ya, saya nggak kenal sama sekali Asep Misbah. Bagaimana kenal kan? Bagaimana tahu orang nama kegiatan dan jamaahnya saya belum tahu. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Asep Misbah. Sehingga ketika Pak Asep Misbah datang membawa buku, kemudian saat saya menyiapkan minuman, Pak Asep Misbah tidak banyak bicara. Udah Pak, katanya saya mau pergi. Itu datang dengan tiba-tiba, pulang dengan tiba-tiba Pak. Enggak pernah ada obrolan dengan Pak Asep Misbah. Enggak pernah sama sekali. Jadi orang itu membingungkan saya. Tapi justru buku yang saya bawa itu yang mengubah pandangan hidup saya dalam mengikuti sebuah kegiatan. Itu enggak kenal. Kalau kapan datangnya saya agak lupa, tapi sebelum tahun 2000 itu. Sebelum tahun 2000 Pak Asep membawa buku. Enggak kenal sama sekali. Tapi ketika saya tahu panjang lebar bahwa Pak Asep waktu itu ditugaskan di cabang Cikedung, mungkin dia tahu dari teman-teman saya yang ada di sana. Sehingga Pak Asep tepat datang ke rumah saya. Saya nggak kenal sama sekali dengan Pak Asep. Makanya membingungkan orang ini siapa. Tapi ketika saya
telusuri kemungkinan Pak Asep Misbah itu tahu dari teman-teman saya yang ada di daerah Cikedung, di Kecamatan Cikedung, mungkin itu. Pada saat apa hati Bapak tergerak dan berpikir bahwa jemaat Ahmadiyah inilah yang sebenarnya dari dulu Bapak cari? Iya, ketika saya mencoba membaca berulang-ulang, saya masih terikat dengan orang-orang NII, Pak. Karena saya dengan orang NII itu masih bergerak sampai 2001. Jadi di tahun sebelum 2000 saya masih ada kegiatan sekalipun sepatu waktu dalam kegiatan yang kurang begitu mendorong keyakinan saya. Kemudian saya dimasukkan buku-buku dari Ahmadi, maka muncul berbagai dilematika di pikiran saya, di hati saya. Saya kalau meninggalkan ini, bagaimana pendapat teman-teman saya? Kalau saya tidak mengikuti Jamaat Ahmadiyah, itu yang mampu memberikan ketenangan hati dan pikiran saya. Sehingga satu ketika saya mencoba menelusuri di mana itu pos-pos orang Ahmadiyah. Karena saya belum tahu Pak Asep itu dari cabang mana. Sehingga saat saya mencari, saya kebingungan Pak. Kenapa? Karena memang tidak tahu pos-posnya di mana. Bingung. Maka satu ketika dengan kesungguhan saya mencoba mencari bagian dari jamaat Ahmadiyah. Alhamdulillah saya menemukan teman saya yang namanya teman waktu SMA, namanya Daeng Warsono. Dan Mas Daeng Warsono ternyata menjadi bagian dari jamaat Ahmadiyah di Kecamatan Gabus. Sehingga saat berbincang, Mas Daeng bicara masalah Ahmadiyah, langsung saya respon itu. Kenapa? Karena itu yang saya cari kan. Dan ternyata orang yang saya cari, jamaat ini siapa? Yang saya cari dekat adalah teman saya saat saya SMA. Mas Daeng Warsono teman saya waktu di SMA. Akhirnya saya berbincang panjang dan saya dibawa oleh Mas Daeng ke pengurus cabang jamaat Ahmadiyah di Kecamatan Gabus. Tuh. Dan saya berbaiat. Tapi saya agak lupa tahun berapa itu. Cuma setelah itu aktivitas pendidikan saya nggak berjalan. Nggak berjalan. Karena apa? Sekian tahun kemudian muncul kan tahun 2005 situasi goncang. Sehingga saya tidak dikontrol. Kenapa? Ya karena memang situasinya kan berbeda. Setelah saya tahu ternyata ketidakhadiran pembimbing Jamaat Ahmadiyah problematikanya dengan peristiwa 2005 dan yang lain. Sehingga saya akhirnya sendiri lagi. Kenapa? Tidak ada yang hadir untuk memberikan bimbingan. Itu dan saya saat itu mandek. Tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Jamaat Ahmadiyah. Kenapa? Karena memang tidak ada pembimbing yang datang ke rumah saya untuk memberikan tausiah atau yang lain. Ketika saya pelajari ternyata memang kejadian 2005 dan 2007. Itu. Adakah tantangan-tantangan entah itu dari keluarga atau dari teman dan keberkahan saat sebelum dan sesudah Bapak bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah? Iya, tantangan di mana saja ada Mas ya. Hidup itu adalah menghadapi tantangan, baik masuk dalam sebuah organisasi atau yang lain. Tapi sebelum saya mencoba menjelaskan tentang apa problematika, masail, tantangan yang saya hadapi, saya lanjutkan dulu dengan perjalanan saya. Ketika saya tidak ketemu lagi dengan orang-orang Jamaat Ahmadiyah, beberapa tahun kemudian saya mencoba membaca banyak buku-buku. Saya makin penasaran kenapa terputus komunikasi dengan Jamaat Ahmadiyah. Saya baca buku-buku Syekh Puji Gemilang, buku-buku Syekh Situ. Akhirnya saya mencoba mencari lagi buku-buku Syekh Situ Cenar, buku-buku yang lain saya baca. Tapi tetap tidak mengubah pendirian saya dan pandangan saya. Justru ketika saya banyak membaca buku yang makin yakin bahwa Ahmadiyah adalah suatu organisasi atau jamaah yang layak untuk diikuti. Sehingga saya ketemu dengan sahabat saya namanya Mas Sakir dan yang lain. Sehingga waktu itu kita mencoba berbincang. Akhirnya muncul keinginan di tahun 2019 untuk kembali menelusuri Jamaat Ahmadiyah.
Dan ketika saya terus menelusuri mencari, ketemu saya dengan pengurus Jamaat Ahmadiyah, Pak Haidir. Dan sejak saat itu saya kembali berbaiat. Karena ketemu lagi dengan orang Ahmadiyah. Saya berbaiat lagi di tahun 2019. Kalau nggak salah bulan Agustus. Saya kembali berbaiat. Kenapa? Karena itu yang bisa memberikan ketentraman dan yang meyakinkan hati saya. Sehingga ketika saya mencoba berbaiat kembali, tantangannya ya memang hebat, Mas. Dari saya keluar dari NII, saya sudah dianggap sebagai orang yang berkhianat pada pergerakan negara. Tapi kenapa saya melangkah? Ini sikap yang harus putuskan. Harus ada putusan yang jelas dalam mengambil langkah. Sehingga teman-teman saya yakin banyak yang mengatakan bahwa saya adalah pengkhianat perjuangan. Itu di antara resiko yang harus saya pikul. Padahal saya tidak pernah mengganggu mereka. Dan tidak pernah mengajak mereka. Tapi komunikasi dengan sahabat-sahabat saya yang di NII dulu itu berbeda ketika saya meninggalkan, apalagi masuk Jemaat, komunikasinya berbeda sekali. Ya, itu bagian dari risiko yang sudah saya prediksi pasti terjadi seperti ini. Pasti terjadi seperti ini. Itu. Sehingga saat datang kepada teman saya berbincang, sepertinya mereka kurang merespon. Kenapa? Ya, lu kan itu ya, gue kan ini, jadi ya saya sadar sekali. Sekalipun saya mencoba menjelaskan, memaparkan, dan yang lain. Memang saat saya berbincang, saat saya berdialog, mereka banyak mengakui. Argumentasi yang saya sampaikan, argumentasi yang jelaskan saat saya memasuki Ahmadiyah dengan berbagai pengertian yang ada di dalam itu, memang banyak mereka mengakui. Tapi yang namanya orang yang berbeda pandangan, masih kadang-kadang ketika ada perbedaan yang ya sikap mereka juga lain. Karena apa? Dia masih meyakini bahwa NI itu adalah sebuah pergerakan yang harus terus diikuti. Saya sadar itu, saya sadar sekali tentang itu. Tapi setidaknya mereka mengakui bahwa pandangan saya, argumentasi saya, memang dia mengakui itu sangat sulit terbantahkan. Kenapa? Ya ketika saya banyak membaca buku-buku hajat Masyum itu, argumentasinya kokoh sekali, logikanya mengakui, juga spiritu juga mengakui. Argumentasi itu yang saya jelaskan pada mereka, dia mengakui. Tapi ya namanya orang kan ketika belum ada hidayah orang membicara, ya masih seperti itu. Saya sadar tentang itu, sadar sekali. itu tantangan saya. Iya, tentu saja banyak sekali berkah yang saya dapatkan ketika saya ke Jemaat Ahmadiyah. Berkah yang paling pertama, Pak, mampu menenangkan, menenteramkan hati dan pikiran saya. Kemudian apa? Cara berpikir saya, sikap saya lebih begitu teliti, lebih begitu jelas, sehingga setiap langkah yang saya lakukan, setiap gerak yang saya lakukan berlandaskan sebuah pandangan yang jelas dan rasional. Itu Islam itu kan menenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Itu yang saya cari. Alhamdulillah saya mendapati itu di Jamaat Ahmadiyah. Alhamdulillah. Insya Allah saya tulus bicara ini. Karena usia saya mas sudah 61, masa tuh banyak bohong kan.